Kebakaran besar menghanguskan SPBE di Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Dalam rekaman kamera pengawas dari pemukiman warga, awalnya api terlihat kecil hingga ledakan kencang yang disusul kobaran api besar. Menurut keterangan karyawan SPBE, sebelum ledakan besar terjadi, petugas sempat memperbaiki kebocoran gas di tangki penampungan SPBE saat sore hari. Selang beberapa jam kemudian, gas tiba-tiba keluar dan menyelimuti area SPBE hingga pemukiman warga dan terbakar disertai ledakan. Ya itu kan hampir jam setengah 9-an itu kan uap itu yang dari Indogas kan udah keluar semua, udah tinggi, udah panik semua, orang udah keluar semua, udah berita di musola, udah berita jangan ada yang di dalam rumah soalnya udah bahaya kan ya. Soalnya kan kalau setahu aku yang kerja di situ kan setiap hari udah berapa tahun kerja di situ, aku juga kan takut bahaya ya, apalagi kejadian kayak gini kan lumayan bikin rumah warga karena ledakannya itu hampirnya kan tadinya sudah dijaga di dalam. Setahu aku pas aku tanya sama satpam yang jaga di situ udah dijaga, cuman ada percikan dari dalam. Kemungkinan kalau tidak ada motor nggak mungkin kejadian kayak gini ya, semua udah takdir sih kak, maksudnya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ya. Apinya lumayan besar sih kak, ada 3 kali ledakan, ada mungkin dari tankinya juga kan lumayan besar tuh, kalau itu kan 50 ton juga ada tuh kak, soalnya kan baru diisi dari Pertamina yang dari Jakarta itu kan sehari bisa 3 kali tangki masuk ke dalam kayak gitu. Jadi kalau habis nggak boleh kosong, itu harus diisi semua, soalnya kan dia produksi dari Senin sampai Sabtu, kalau Minggu baru libur. Dia kan kalau tanggal merah nggak boleh libur kak, itu pokoknya dia mah harus ngikutin surat edaran dari Pertamina gitu kak ya. Teteh kerja di situ? Iya. Kemarin berarti kerja? Iya. Ada tanda-tanda nggak saat kerja? Aku sih biasa aja ya, mungkin kalau karyawan yang itu aku dengar sih kayak ada kebocorannya sudah ditangani sama orang yang punyanya, sama orang ini itu kan sebagian mekaniknya juga udah dibenerin hampir 1 jam 2 jam aman mungkin. Itu kebocorannya jam berapa teknisnya? Aku dengar sih jam 3 jam 4 sama yang ini, yang karyawannya laporan sama anak kantor, kan anak kantornya apa sih nanyain kondisi aku gitu. Ya udah, kejadiannya bocor jam 3 jam 4-an, ada laporan dari karyawan, dibenerin, mungkin masih kerja, dilanjutin, selesai. Aku sih nggak tahu ya selesai jam berapa. Pas kejadiannya itu kan mungkin posisinya juga kak habis diisi, tangkinya mungkin kosong, masuklah mobil diisi berapa tonnya, aku kurang paham ya kalau itu. Ya udah pas kayak gitu bocornya tambah banyak, uapnya keluar semua lah kak kayak gitu. Jadi kejadian nggak ada percikan dari dalam, percikannya dari luar kak, karena ada motor yang melintas, ya sudah lah kayak gitu kak. Operasi PT-nya sampai jam berapa sih? Ini kena sip kak, soalnya kan dari jam 7 sampai jam 3, jam 12 sampai selesai. Soalnya tergantung dari Pertaminanya kak, soalnya kan DO-nya dari agen maunya dia sehari 3 atau 4, ada yang 1 kan minimal sehari 24 DO kak. Jadi kalau paling malam juga jam 6 jam 7, soalnya kan kadang ada keterlambatan habis lebaran kan karena kosongan nggak ada, daripada pulang kampung jadi sebagian agak-agak lambat, jadi hampir bisa selesainya malam kayak gitu. Kalau lagi cepet-cepet malam, paling kalau lagi stok oknam doang kak gitu. Tadi kan sempat cerita ada motor lewat di mana? Ini kak, jadi di sini udah ditutup, cuman dari sini arah situnya tuh kenceng kak, jadinya iya motor itu mungkin percikan itu dari luar, jadinya itu apinya langsung ke dalam, langsung ya udah kayak gitu kak, langsung besar kayak gitu. Berapa ledakan itu rumah warga, ada 3 kali ledakan, sama di dalam sekali ledakan tangki yang gede itu kan kak
mungkin pernah lihat kali. Iya seperti itu. Jadi kan kalau diisi sekali 50 ton atau 40 ton lebih kayak gitu. Artinya malam itu sudah tidak ada karyawan di dalam ya, udah steril. Sudah keluar semua. Dari jam Kak. berapa itu keluar? Mungkin jam 6-an kali Kak, jam 6 7. sore? Iya, Sore. kalau mobil masuk hampir, kalau tankinya isinya itu jam 8 lewat. Nah uapnya itu mungkin ada setengah jam baru keluar semua, warga baru keluaran semua gitu depan. Tapi bocoran kayak gini sering terjadi. Udah kebakar semua. Ini Teteh kan tinggalnya di sini ya? Iya. Dampaknya apa aja yang kena? Cuma Teteh apa gimana? Ya, rumahnya udah kebakar, surat-suratnya, baju nggak ada yang kesisa. Bajunya udah nggak ada yang kesisa, udah habis semua. Udah nggak. Warga setempat panik dan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri setelah adanya peringatan evakuasi dari musola sekitar karena bau gas yang menyengat. Api yang dengan cepat membesar membuat sedikitnya lebih dari 10 rumah warga dan kios porak-poranda. Selain itu, sebanyak 14 orang mengalami luka-luka dalam kebakaran tersebut. 2 orang korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Permata Bekasi. 1 korban masih berada di IGD dan akan dipindahkan ke ruang rawat inap. Sementara 1 orang lainnya menjalani perawatan di ruang ICU. Korban bernama Samsul mengatakan dirinya mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki. Kini kondisi Samsul telah membaik, namun kakinya masih sulit digerakkan. Pak Samsul tinggal di mana Pak? Dekat situ atau gimana? Di lingkungan situ. Gimana Pak saat kejadian sampai Bapak bisa lupa seperti ini? Pokoknya pas bunyi ledakan pertama tuh pada lari semua. Terus Bapak ikut lari? Iya. Api kan nyamber semua. Nyamber. Bapak posisi sedang di mana Pak? Di depan gudang pabrik itu atau bagaimana? Jauh dari pabrik kondisinya. Jauh dari pabrik. Jauh. Berapa meter Pak? Berada 100-an lah. 100 meter. Nah, terus Bapak kena kaki ini gimana Pak? Kena Iya. puing atau kena apa? Pas ledakan pertama api nyamber keluar. Nyamber langsung. Langsung. Ada yang nimpa sesuatu atau Enggak. Enggak ada? Langsung api. Apa Pak yang Bapak alami? Luka di mana saja? Di kaki sama di tangan aja. Oke, laki sama tangan. Kondisi istri, anak itu bagaimana Pak? Baik-baik aja ya Pak Samsul? Pak Samsul kan katanya sebelumnya ada peringatan ya Pak Samsul? Nah itu gimana Pak? Ada peringatan evakuasi? Belum ada peringatan. Nggak ada peringatan dari pihak perusahaan. Kalau perusahaan nggak ada? Dari masjid aja ya? Iya. Dari masjid? Oke. Rumah Pak Samsul posisi belakang pabrik atau seberang pabrik? Sampingnya. Samping? Berarti api itu besar sekali gitu Iya. ya Pak? Sekarang yang Bapak alami apa nih Pak? Udah mulai membaik atau Udah bagaimana? mulai membaik sih. Cuma kaki aja. Susah digerakin ya Pak? Tapi mau pindah ke perawatan ya Pak? Anak istri mengungsi di mana Pak? Masih di rumah saudara. Masih di rumah saudara. Makasih. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi mengatakan 14 korban merupakan warga sekitar atau yang sedang melintas di sekitar lokasi. Ia menegaskan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Pihak pemerintah Kota Bekasi memastikan akan menanggung biaya pengobatan para korban. Menurut dugaan sementara, kebakaran diduga akibat kebocoran saat pengisian tabung gas. Kini polisi masih melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran tersebut dan telah memasang garis polisi di lokasi. Berapa ya? 8 dan korban kurang lebih hampir 14 orang. Baik itu kejadian di rumahnya sendiri yang terbakar atau ada yang juga di jalanan sedang lewat di sini di jalan kemudian jadi korban. Selalu
nyawa korban itu akan menjadi tanggungan dari pemerintah Kota Bekasi. Semuanya. Kita dengan BPJS kerjasama, dan kalau yang memang tidak punya BPJS, kita punya layanan kesehatan masyarakat dan itu kita layanan. Untuk pemukiman kita sedang coba data bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana, Damkar, dan tentunya kita akan coba usulkan dengan Perkim untuk kita data. Memang kalau memang rumah itu memang orang yang tidak mampu dan sebagainya, ada saja kita tanggung.